Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor KKN Gorontalo, Bapak Dr. Haji MAC. Yang saya hormati juga Ketua FPPTI dan pustakawan yang ganteng dan berprestasi, Pak Kampoleng dan teman-teman pustakawan di KKN Gorontalo. Juga yang saya hormati Bu Murni selaku penyelenggara partner ya di sini ya dengan KKN Gorontalo, juga sekaligus sebagai tim marketing dari PT Raja Gabindo Persada. Juga yang saya hormati, banggakan dan cintai ini perlu nggak nih? Dinda Dinda dari Umi Makassar. Alhamdulillah sebagai narasumber dan sebagai saudara saya bisa bertemu di kesempatan hari ini. Tentunya puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadiratnya atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga kita bisa bersama-sama di kesempatan hari ini. Salawat dan salam biar kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sapanya di yaum akhir nanti. Alhamdulillah, tak lupa yang saya hormati juga yang saya sampaikan salam untuk teman-teman partisipan yang sudah bergabung di acara ini. Sudah sekitar 350-an ya yang bergabung di acara kita, dan ini sangat membahagiakan kita yang dari jauh Sabang sampai Merauke ini bisa berkumpul di satu tempat, walaupun kecil tapi muatnya besar itu Bapak Amba ya. Iya, walaupun hanya dalam satu komputer ini ada 350-an bahkan sampai 360-an barangkali ya, mungkin sampai 500-an nanti ya. Amin. Mudah-mudahan. Ya, tentu pertama sekali ya silaturahim begini untuk pertemuan, untuk jaga ukhuwah antar kita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga senang ketika buku ini kok ingin dibahas di acara ini, karena saya melihat bahwa buku ini juga ditulisnya sebenarnya kemarin pengennya menjembatani dari informasi-informasi yang sulit dipahami oleh mahasiswa itu kita bahasakan dalam bahasa yang sederhana dalam buku itu, sehingga mahasiswa itu kalau pas baca itu lebih ringan dari bahasa yang aslinya. Bahasa yang aslinya itu berat karena bahasa Inggris, mau saya aja nggak bisa gitu kan. Makanya dibuat bahasa Indonesia dengan bahasa yang ringan, yang lebih cair. Walaupun nanti kekurangan sana sini tentu ada lah ya, kalian senang kata itu ya. Jadi setiap sesuatu ciptaan itu tidak ada yang sempurna, dan tentu nanti kritik dan saran bisa disampaikan untuk perbaikan buku ini. Kalau yang diterima Pak Ampa itu kan sudah terbitan 2019 ya Pak Ampa ya, nampaknya itu. Betul Pak. Nah ini nanti kalau kawan-kawan berminat, nah nanti bisa dihubungi ke pihak penerbit untuk dibeli atau dihadiahkan. Bu Murni, itu penting tuh dihadiahkan, misalkan ada 360 orang dihadiahi buku satu-satu gitu kan itu ya. Dihadiahi tapi tuker dengan nominal yang ada itu ya. Allahumma amin ya Bapak dan Ibu sekalian. Inilah buku tentang organisasi informasi ini. Saya mungkin tidak banyak mengupas hal ke dalam teknisnya. Jadi buku ini sebenarnya saya sampaikan banyak mengupas hal-hal teknis terkait dengan pengelolaan informasi di perpustakaan. Itu di dalamnya itu ada tentang pengelolaan pengetahuan, pengelolaan bagaimana mengindeks, bagaimana kemudian membuat klasifikasi itu. Nah, ini pikiran saya bisa menjembatani
dari durasi waktu atau durasi generasi antar generasi. Di sana ada pengkatalogan yang sifatnya manual, ada juga penggunaan yang menggunakan pengelolaan yang digital. Jadi itu pengantar-pengantarnya atau permukaan-permukaannya saja, nanti detailnya bisa diperdalam di kelas atau di pelatihan-pelatihan begitu. Next, Bu. Next, ya. Jadi kalau kita melihat konteks dari acara ini, bahwa perpustakaan ini mengelola informasi di era pandemi, ya ini menjadi tugas penting juga sebenarnya bagi perpustakaan, bagaimana informasi-informasi yang dikelola perpustakaan ini bisa sampai kepada pemustakanya. Kita pahami bahwa informasi ini lahir tanpa bisa dikendalikan. Hampir tiap menit, hampir tiap detik bahkan, itu informasi yang lahir di internet itu ribuan, bahkan mungkin malah jutaan ya. Sehingga informasi yang begitu meluas ini sempat membingungkan bagi orang yang ingin memanfaatkan informasi. Kalau dulu kita nulis itu kekurangan bahan, kalau sekarang kelebihan bahan, mana yang mau diambil nih. Nah, ini kan perlu pengelolaan yang baik, perlu teknik penulisan yang baik, perlu juga strategi bagaimana mengambil informasi-informasi yang meruah itu jadi informasi yang kita butuhkan itu yang mana. Nah, di dalam buku ini ada strategi pengelolaannya, walaupun tidak sedetail yang banyak dilakukan oleh teman-teman yang sekarang ini, karena memang buku itu diciptakan atau kita tulis itu sebelum masa tren di dunia digital ini gitu. Tapi toh itu nanti bisa juga mudah-mudahan bermanfaat, dan gitu kan bukunya ya umumnya Mbak Ampai ya, jadi enggak ya, artinya tidak semua informasi yang lahir itu juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada perlu seleksi informasi, oh ini enggak penting, ini penting gitu. Kemudian informasi-informasi yang perlu kita kelola, yang perlu kemudian setelah kita kelola tersisihkan lagi kepada pustaka. Dan inilah yang kemudian menjadi tugas perpustakaan itu. Kalau perpustakaan ini punya fungsi yang demikian, mendiseminasikan informasi yang bermanfaat bagi penggunanya, tidak mustahil perpustakaan ini menjadi pilihan dari pemustaka yang selama ini menghindari perpustakaan. Kadang-kadang kita kan nanya ke sekolah-sekolah, ke guru-guru itu, kamu sering datang ke perpustakaan? Oh, sering banget datang ke perpustakaan, tapi lewat doang, nggak masuk. Nah, itu karena apa? Karena perpustakaannya tidak menyajikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Maka tren pergeseran perpustakaan itu kan dari mulai book oriented. Kalau dulu kan zaman masa-masa sebelum tahun 70-an itu perpustakaan masuk di generasi pertama dengan tagline book oriented. Jadi semua serba buku, ayo pengadaan buku, sehingga buku selalu ditumpuk di perpustakaan. Nah, pergeserannya kemudian di periode keduanya, periode berikutnya adalah user oriented. Ada perpustakaan itu berdasarkan dari orientasi pengguna. Bagaimana pengguna ini supaya satu, betah di perpustakaan, yang kedua bisa memanfaatkan perpustakaan dengan baik, yang ketiga itu bisa melahirkan informasi baru yang diperoleh dari perpustakaan. Nah, kenapa kemudian nakal kaitannya dengan ilmu perpustakaan tadi? Dulu memang Sela itu kan yang melahirkan tokoh yang melahirkan ilmu perpustakaan itu, Pak Mbak. Nah, dari sana muncul kegairahan bagaimana ilmu perpustakaan ini dikembangkan sebagai sebuah ilmu. Jadi nanti banyak itu aspek-aspek lain yang perlu dikaji, baik aspek historis, aspek keilmuan, aspek ontologi, fenomenologi, kemudian epistemologi, dan ontologinya itu perlu dikaji lebih lanjut, sehingga kemudian
memunculkan ilmu perpustakaan ini, dan ini perlu dilestarikan. Maka kemudian pada gerah tuh ketika ilmu perpustakaan diganti nomenklaturnya dengan sains informasi gitu. Artinya perlu ada perdebatan yang satu berdasarkan historis, yang satu berdasarkan perkembangan, kan begitu. Nah, tapi itulah dinamikanya keilmuan. Ya. Nah, informasi yang berkembang ini perlu kita hati-hati terhadap informasi ini, karena ternyata informasi itu bisa menimbulkan hoax, bisa menimbulkan post-truth, bisa menimbulkan hate speech. Nah, ini yang kaitannya dengan webinar kali ini. Hati-hati dengan perkembangan zaman, apalagi di pandemi yang bertemu saja susah, berinteraksi saja itu susah, kan secara psikologis kan susah ketemunya. Kalau informasi komunikasi dengan HP, dengan WA itu kan biasa, tidak ada batasan baik ruang maupun waktu. Tapi secara emosi, secara psikologis ini tidak bisa merasakan. Kadang-kadang kita salah baca atau salah mengartikan dari kalimat yang sebenarnya datar, menginginkan, itu karena hanya kurang sopan dan seterusnya. Karena hanya teks yang menyampaikan pesan, tidak disertai dengan intonasi, tidak disertai dengan ungkapan emosi gitu. Ya, sisi baiknya informasi ini tidak terbatas ruang dan waktu, tapi sisi lainnya yang perlu dipertimbangkan ada aspek-aspek psikologisnya. Maka itu hoax ini menjadi fenomena perkembangan informasi yang menggunakan teknologi informasi ini. Jadi teknologi informasi ini ya perlu diwaspadai ketika itu muncul hoax. Hoax ini berita-berita bohong, berita-berita yang tidak berdasarkan data. Kemudian ada post-truth. Post-truth ini lebih pada pasca kebenaran. Jadi sebenarnya berita itu benar, tapi kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga berita ini bagi penerimanya berbeda dengan pesan yang seharusnya gitu. Faktanya benar, tapi karena dibuat sedemikian rupa, informasi disampaikan kepada pihak penerima sehingga penerima ini berbeda penafsirannya dengan pesan sesungguhnya. Itu yang disebut dengan post-truth. Nah, kalau post-truth ini kalau lebih didefinisikan itu fakta atau data yang sebenarnya itu dikalahkan oleh emosi dan atau kepercayaan pribadi. Pokoknya kalau sudah sebenarnya benar, data itu benar, karena emosinya itu salah, karena saya percaya diri gitu kan, itu salah. Ya sudah, jadi yang diikuti bukan kebenarannya tapi emosi pribadi tadi gitu. Itu waktu, dan itu sering melanda atau sudah melanda kita itu, masyarakat kita. Ya tadi, karena tidak ada bawaan dari unsur aspek psikologisnya informasi itu ketika diterima oleh penerima. Nah, kalau ngomong antar orang, bercakap secara langsung, ini kan aspek psikologisnya dibawa, aspek emosinya dibawa, sehingga kan ketahuan, oh iya, ini orang ini ngomong sebenarnya orang ini dari gestur atau bahasa tubuh saja sudah bisa dilihat. Itu. Bahkan ada tip dari, kalau ilmu informasi itu ada tipe kesalahan konten informasi itu. Yang pertama ini, kadang-kadang orang itu membahas masalah tetapi bukan masalah utamanya. Itu kalau istilah itu disebut dengan false connection. Jadi pada saat kita seminar begini, ini kan bagus ya tentang informasi, tapi yang dibahas bukan masalah tentang organisasi informasinya, ini malah yang dibahas tentang, oh ya, zoomnya itu kok kurang besar ya, suaranya kok nggak kedengaran, malah itu yang dibahas. Artinya itu di luar konteks, justru di luar substansinya yang dibahas. Nah, itu kesalahan-kesalahan informasi yang sering terjadi. Salah satunya karena false connection tadi, nggak nyambung lah kalau bahasa sederhananya. Ada konten dengan konten utamanya dengan yang dibahas justru bukan yang dibahas yang utamanya.
Nah, informasi itu apa? Yaitu kalau informasi ini, kalau dari Foscat itu mendefinisikan bahwa informasi itu adalah pengetahuan yang dibagikan melalui komunikasi. Nah, tadi makanya tadi bisa saja karena komunikasi yang tidak disertai dengan aspek psikologis, tidak disertai dengan aspek empati, hanya sekedar teks saja, itu bisa jadi banyak rekayasa di situ, banyak bisa banyak kemungkinan terjadi salah-salah tafsir. Kemudian kesalahan yang kedua itu bisa saja isi informasi itu dimanipulasi sehingga pemahaman penerima menjadi berbeda kalau bahasa informasinya itu disebut dengan manipulatif konten. Nah, itu yang menjadi perlu diwaspadai, perlu diorganisasikan sebenarnya informasi itu, sehingga informasi ini tidak dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu yang justru menjadi menjadi titik keuntungan dari pihak tertentu. Yang seharusnya informasi ini kan netral ya, bisa diterima dari penyampai informasi kepada penerima. Tetapi kan di tengah jalan itu dibuat sedemikian rupa, ada pihak ketiga yang membuat konten-konten, manipulasi konten, sehingga ketemulah oleh penerima ini tadi konten-konten yang setelah dimanipulasi. Coba dulu itu kita lihat corona itu coba di WA itu sering bahwa corona ini ada dari sudah diambil dari bahasa Al-Quran namanya. Padahal kalau tertulis saja translator tersebut kan sudah salah. Kalau corona di dalam Al-Quran pakai kop, kalau ditranslasikan C atau K bahkan ya, itu udah salah kan. Bahkan bahasa na itu kan bahasa personifikasi na itu kan kami gitu ya. Nah, itu udah beda lagi. Artinya kalau tidak ditelusur secara keilmuan seperti itu, ya orang bisa nanti oh iya corona itu sama dengan corona kan gitu. Ya itu tadi informasi-informasi yang begitu itu banyak terjadi karena memang itu bagian dari ilmu informasi itu namanya fabricated content. Memang konten itu dibuat untuk kepentingan tertentu. Ya bisa jadi untuk kepentingan ekonomi, bisa jadi untuk kepentingan propaganda, bisa jadi untuk kepentingan politik dan lain-lain. Oleh itu, kalau bahasa informasi ini hati-hati dengan informasi gitu kan. Karena kalau informasi yang benar itu seperti yang digambar itu harus melalui data nanti diolah sedemikian rupa kemudian menjadi informasi itu. Kalau data ini sudah disampaikan dengan sedemikian rupa deskripsinya, maka disebut dengan informasi. Nah, informasi yang disampaikan kepada orang dan diterima oleh orang itu menjadi ilmu pengetahuan. Jadi memang pengetahuan dan informasi ini dekat. Karena yang pengetahuan itu akan berdasarkan dari fakta-fakta, data-data. Nah, setelah informasi itu menjadi pengetahuan yang diterima oleh seseorang, maka orang itu akan menjadi bijaksana harusnya. Semakin pandai orang, semakin pintar orang, itu seharusnya orang semakin bijaksana. Kalau ada orang yang banyak ilmunya nggak bijaksana, nah itu ada kesalahan penerimaan knowledge-nya. Harusnya kan begitu. Nah, setelah wisdom, dia menjadi orang yang enlightenment, yang bisa mencerahkan orang lain. Jadi tidak sekedar bijaksana, informasi ini bisa sebagai alat untuk orang lain itu juga lebih baik dari sebelumnya. Maka kemudian kenapa pustaka tadi Pak Ampar, kalau kita mau menelusur ke kenapa perpustakaan nggak perbukuan gitu kan, karena pustaka ini kan saya sampaikan di berbagai kesempatan bahwa perpustakaan ini kan berawal dari kata pustaka. Pustaka ini dalam tradisi Hindu itu adalah pengetahuan yang terdiri dari 4 komponen. Jadi siapa yang menguasai pustaka itu menguasai 4 hal yang dilambangkan dengan dari pengetahuan di tradisi Hindu itu adalah Dewi Saraswati. Dia mempunyai 4 tangan,
memegang 4 alat atau memegang 4 objek. Satu objeknya itu tasbih, tangan pertama, tangan kedua itu memegang kitab atau buku, tangan ketiga itu memegang bunga, dan tangan ketiga itu tangan keempat itu memegang alat musik. Nah, ini adalah simbol dari pustaka itu. Penguasaan pustaka itu ada 4 hal itu: tasbih, buku, bunga, alat musik. Orang yang menguasai pustaka itu secara tasbih, disebutkan dengan tasbih, itu spiritual, lambang spiritual. Orang yang menguasai pustaka, hubungan antara dirinya dengan Tuhan itu harmonis. Dia paham bahwa dirinya itu sebagai makhluk adalah sebagai pencipta. Jadi aspek spiritualnya dapat, dan aspek-aspek lainnya, aspek spiritual lainnya kayak amal ibadah itu dia memahami itu dari apa? Dari pustaka tadi. Kemudian kitab itu dilambangkan dengan pengetahuan, ilmu. Nah, jadi orang yang menguasai pustaka itu menguasai spiritual, menguasai ilmu. Dan yang ketiga bunga itu kehidupan. Dia memahami tentang kehidupan, makna hidup dia pahami. Dari mana? Dari bacaan-bacaan, dari pengetahuan-pengetahuan, dari informasi-informasi tentang kehidupan, dia menguasai tentang kehidupan itu. Dia paham benar kan tentang hakikat hidup. Dan yang ketiga itu keharmonisan. Keharmonisan ini lebih ke sosial. Jadi kalau alat musik itu kalau dibunyikan satu-satu kan nggak enak. Nah, kalau dibunyikan bareng, kalau musik itu dimainkan bareng kan indah kan, harmonis begitu. Nah, itu aspek sosialnya. Maka kenapa perpustakaan tidak berbukuan kan gitu kan? Kenapa ada daftar pustaka, nggak daftar buku? Kenapa ada kajian pustaka, ada kajian buku gitu? Nah, maka sebenarnya pustaka inilah yang membuat orang yang sukses menjadi manusia itu yang pustaka ini. Jadi kenapa perpustakaan? Berarti orang yang dalam perpustakaan itu orang yang siap sukses menjadi manusia. Kan gitu. Kenapa kuliah di ilmu perpustakaan? Karena saya siap menjadi orang yang sukses. Itu filosofi dari pustaka itu begitu tingginya. Jadi maka secara historis perpustakaan ini perlu dipertahankan, walaupun nanti di dalam kurikulum atau silabi dan pendukung lainnya itu tetap bisa dikembangkan ke tanah-tanah yang lain. Itu kalau kajiannya secara historis. Belum lagi nanti kita melihat dari Gigi Sera, kemudian dari tokoh-tokoh lain, Pandanatan misalnya, itu maniak sekali atau main sekali dengan ilmu perpustakaan. Next. Nah, jadi apa sih informasi itu? Ya, artinya bahwa buku ini mengajar atau ingin menyampaikan pesan bahwa begini loh caranya untuk mengorganisasikan informasi, mengelola informasi itu. Next. Dari bagian ini bisa kita lihat organisasi informasi ini adalah mengorganisasikan, mengelompokkan, mengatur, mengelola apa yang dikelola informasi agar apa? Agar menjadi pengetahuan. Karena modal informasi itu modal untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kemudian kalau secara hierarkis tadi, ilmu pengetahuan ini akan menjadi sebuah modal lagi untuk menjadi orang yang bijaksana, dan orang bijaksana akan bisa menjadi modal untuk mencerahkan orang lain. Itu. Maka perpustakaan ini adalah tempat untuk mencerahkan orang lain. Tidak ada orang pintar, tidak ada orang sukses di sana itu tanpa perpustakaan, tidak ada. Semuanya melalui proses pustaka itu. Ya, artinya tidak harus datang ke perpustakaan, tapi melewati proses kepustakaan itu. Semua orang bisa dicek dari mulai siapa orang-orang dulu, tokoh yang dulu, Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Sina, itu bahkan dia membuat pustaka, membuat konten-konten ilmu pengetahuan dalam kitabnya gitu. Sampai sekarang menjadi kitab yang fundamental yang bisa kita rujuk untuk untuk penulisan alamiah, untuk menyampaikan pesan kepada orang lain dan seterusnya. Nah, perpustakaan itu memiliki peran dalam organisasi informasi di sini, yaitu sebagai lembaga storage atau penyimpan informasi.
Dari mulai tadi kegiatan yang disampaikan oleh Pak Ampat tadi, dari mulai mengidentifikasi informasi, kemudian menelusur, mengevaluasi. Nah, itu tugas perpustakaan, mana yang kira-kira itu pas dengan kebutuhan pengguna. Nah, perpustakaan juga sebagai lembaga mengolah dan mengorganisasikan informasi. Nah, siapa yang mengolah dan mengorganisasikan? Pustakawannya. Kenapa disebut pustakawan? Tadi pustakawan itu berarti orang yang mengelola pustaka, yang mengelola ilmu pengetahuan, yang mengelola spiritual, yang mengelola kehidupan, yang mengelola aspek sosial. Ini pustakawan ini, pustakawan. Jadi apa? Pustakawan sebenarnya orang yang sudah sukses menjadi manusia dan perlu mensukseskan manusia lain ketika bertemu perpustakaan. Itulah yang pustakawan itu. Ya kan begitu. Kemudian perpustakaan ini sebagai lembaga penyebaran informasi. Tahun 70-an ketika ada di Jenderal Swiss itu ada kongres ya. Itu dulu perpustakaan ini tidak menyediakan informasi atau tidak melayangkan informasi, hanya mengelola saja, hanya menata buku begitu. Tapi sejak ada kongres Swiss itu, perpustakaan hanya dibuka. Akhirnya mulai tahun 70-an itu perpustakaan dibuka untuk layanan umum sampai hari ini. Nah, ketika ini harus dilayangkan, maka apa yang perlu dilayangkan? Informasi yang terkait dengan atau yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Maka kemudian bergesernya paradigma lagi bahwa perpustakaan ini adalah user oriented, not book oriented. Ini generasi yang kedua. Generasi yang ketiga itu perpustakaan sudah experience oriented, sudah mulai pengalaman, berbasis pengalaman. Jadi orang datang ke perpustakaan ini orang yang begitu keluar, ini sudah mempunyai pengalaman baru nih dari perpustakaan itu, entah kenyamanannya, entah komunikasi dengan pemustakanya, entah komunikasi dengan pustakawannya itu. Makanya perpustakaan sekarang ini kan perpustakaan mulai berbenah kan. Indah sekali ke perpustakaan ini, bahkan menjadi tempat alternatif untuk istirahat, untuk refreshing itu ya perpustakaan. Ya gitu kalau dikontekskan sekarang. Bahkan perpustakaan itu ada yang menyediakan tempat tidur, ada yang menyediakan tempat-tempat istirahat, apa namanya ya, netpot ya, artinya tempat tidur sementara. Gitu. Kalau sleeping kan tempat tidur, kalau nap itu kan ini ya, tidur sementara, tiduran lah istilahnya kalau bahasa kita. Ada yang tempat menyediakan itu kursi-kursi malah di perpustakaan itu penting. Atau kemudian sifatnya refreshing itu apa ya, permainan atau game-game tradisional itu disediakan di perpustakaan. Backdoor itu sekarang kan udah ini ya, udah ada memudar atau bahkan tidak dikenal orang. Main karet, main bekel, bola bekel itu. Nah itu coba di perpustakaan itu ada, sehingga mereka akan kembali lagi refresh. Oh iya, ini mainan-mainan tradisional ini ada manfaatnya. Nggak apa-apa ada persoalan ribut, tapi kan dikorbankan tertentu. Itu. Next. Ya, lebih di sini bahwa di organisasi informasi ini dibahas juga tentang pengelolaan pengetahuan. Apa sih ilmu pengetahuan itu? Kemudian apa sih jenis pengetahuan itu? Ada pengetahuan personal, ada pengetahuan publik, gitu ya. Kalau personal knowledge atau tacit knowledge ini kan pengetahuan yang masih dimiliki diri sendiri, belum dikemukakan kepada orang lain. Tapi kemudian kalau ilmu ini sudah disampaikan kepada orang lain, itu yang disebut dengan public knowledge. Itu. Nah, ketika public knowledge itu diterima oleh orang lain, dia juga menjadi personal knowledge lagi, kemudian disampaikan orang lagi menjadi public knowledge, dan seterusnya begitu sirkulasinya. Itu. Jadi ada jenis personal knowledge, ada public knowledge, ada juga semi knowledge. Kalau semi knowledge itu hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu atau kelompok tertentu saja. Next. Nah seperti ini. Jadi ada hubungannya antara personal dan social knowledge. Ya. Jadi tadi ada personal knowledge,
ada semi knowledge, ada public knowledge atau social knowledge. Itu. Masih ada waktu Mbak Dinda? Masih ada. Masih bisa Pak dilanjut. Oke. Nah, lalu di dalam buku itu juga kita bisa simpulkan bahwa proses organisasi informasi itu dari mulai penelusuran, pengumpulan, penilaian, pengelompokan, pengolahan, penyajian, serta evaluasi dari kegiatan-kegiatan di atasnya. Ini tugas perpustakaan itu dari mulai penelusuran sampai penyajian tadi. Nah, bagaimana caranya? Secara teknis buku ini membicarakan tentang bagaimana mengklasifikasi, bagaimana menganalisis subjek. Nah, itu sih keinginan saya sebagai penulis itu untuk mengajak pembaca ini memahami proses dari cara mengorganisasikan informasi. Memang kalau dibaca tanpa guru ya tentu agak kesulitan ya. Jadi nanti kawan-kawan atau bapak ibu yang menerima dan membaca buku itu kemudian kesulitan untuk mengartikan dari teks-teks yang ada di situ atau maksud-maksud pesan yang ada di situ, bapak ibu bisa konsultasi kepada pakar atau kepada orang yang lebih tahu tentang ilmu itu. Kepada saya langsung juga nggak apa-apa, saya terbuka kok, apalagi pintu saya terbuka kalau pagi sampai sore, malam nggak terbuka kan angin. Oke. Saya kira itu aja dulu Mbak Dinda, barangkali nanti ada yang mau disampaikan dari para peserta dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Saya sangat terbuka sekali dan saya senang sekali Bapak dan Ibu sekalian antusias dalam mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf bila ada hal yang kurang. Saya akhiri dulu, nanti kita coba lebih eksplorasi di tanya jawab. Jadi ya Pak ya, Bu Muni ya. Baik, Mbak Dina, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Wiji Suwarno atas pemaparan materi yang begitu detail dan luar biasa. Ada yang ingin saya sampaikan yang sedikit saya tangkap dari pemaparan beliau tadi yang sangat menarik menurut saya, yaitu bagaimana sebuah data bisa menjadi sebuah informasi, kemudian menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang akhirnya membuat orang bisa menjadi bijaksana, kemudian dapat mencerahkan orang lain. Baik Bapak Ibu peserta hadirin, kita buka sesi tanya jawab. Di kolom chat sudah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kita. Saya ingin menyapa Pak Wiji, ada? Siap. Ini ada pertanyaan Pak dari Veronica FA dari TBM Omah Baca Depok. Pertanyaan ditujukan kepada Pak Wiji. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengecek apakah informasi tersebut goal atau bukan? Apakah ada ciri-cirinya bahwa sumber informasi tersebut valid? Ya, mungkin saya persilakan dulu Pak untuk dijawab. Dari siapa tadi Mbak Dinda? Dari Ibu Veronica FA, Taman Baca Omah Baca Depok. Ibu Veronica, terima kasih Mbak Dinda. Jadi suatu informasi yang datang ini sekarang ini agak membingungkan ya. Artinya perlu selektivitas yang ketat kita sebagai pustakawan untuk kemudian menyajikan informasi lagi kepada penggunanya. Jadi apakah informasi itu goals atau bukan, atau apanya valid atau tidak, saya kira itu bisa dilihat dari karakternya Mbak Veronica. Pertama sekali kita bisa lihat judul itu match dengan kontennya, enggak match dengan isinya, enggak judulnya. Satu. Yang kedua, kita lihat URL-nya. URL-nya itu apakah dari lembaga resmi ataukah dari personal atau dari blog. Kalau dari lembaga resmi itu bisa dipastikan itu informasinya valid. Tetapi kalau dari blog atau dari personal itu masih perlu dikaji ulang. Apakah itu hanya sekedar informasi tanda kutip sampah,
atau informasi memberitakan saja, atau informasi itu hanya sekedar menulis saja, kan bisa kelihatan dari kontennya. Itu yang perlu kita kaji, itu yang dari blog-blog pribadi, dari sumber-sumber pribadi, itu perlu kita kaji lagi. Kalau itu karya ilmiah, kan ada informasi itu berupa karya ilmiah itu yang di-upload di blog. Kita lihat apakah ada daftar pustakanya, apakah ada rujukannya kemana begitu. Kalau hanya blog saja, itu secara ilmiah tidak bisa dikutip atau tidak bisa digunakan sebagai rujukan. Tapi kalau untuk pengetahuan saja, untuk sekedar baca saja, it's okay, karena pengetahuan itu bisa datang dari mana saja, idenya dari siapa saja kan gitu. Tapi tadi kalau untuk hal tidaknya, atau lihat URL-nya, apakah itu dari URL resmi atau dari personal. Ya, kemudian lihat juga kadang-kadang menampilkan gambar yang berbeda dengan keterangan. Gambar yang ditampilkan di web itu kadang-kadang keterangannya berbeda dengan kontennya. Nah, itu sudah pasti tidak valid kan gitu. Yang kedua, yang penting lagi, netral. Kalau informasi itu sifatnya netral, tidak menghujat, tidak menyudutkan seseorang atau kelompok tertentu, kemudian tidak lagi mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, itu bisa dikatakan itu informasi yang bisa kita ambil. Tapi kalau kemudian itu kontennya sudah menyudutkan, apalagi menghujat istilahnya, apalagi ada rasisme, itu jelas bukan informasi yang goals, informasi yang valid gitu. Bahkan itu lebih pada ungkapan emosi saja. Nah, itu saya kira beberapa trik yang bisa kita lihat apakah informasi ini valid atau tidak. Itu Mbak Dinda. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu Veronica terjawab atas pemaparan dari Dr. Wiji. Ya, baik Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi untuk Pak Wiji, mungkin bisa dijawab dari Bapak Petrus di Sumba. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang pustakawan menanggapi informasi untuk mengurangi bias dalam diseminasi informasi kepada masyarakat. Mengingat saat ini pandemi banyak sekali informasi yang bisa berubah. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Petrus, makasih Mbak Dinda. Saya kira seperti yang saya sampaikan di depan tadi yang menjawab pertanyaan dari Bu Veronica ya. Jadi agar informasi itu tidak bias pada saat didiseminasikan, maka pustakawan pada saat mengelola informasi atau pada saat mengidentifikasi informasi ini yang perlu jeli. Tadi tujuan perpustakaan itu salah satunya dengan user oriented, artinya memperhatikan kepentingan pengguna. Nah, kira-kira pengguna yang mana yang kemudian butuh informasi yang akan kita sajikan. Jadi untuk mengidentifikasi informasi itu, yang pertama sekali perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu kebutuhan pengguna. Nah, kira-kira kalau Pak Petrus ini di perguruan tinggi, ada berapa fakultas di sana atau berapa prodi? Nah, kalau memang tidak ada kebutuhan yang meminta atau merequest informasi itu, paling tidak kita bisa melihat, oh ini informasi ini perlu untuk prodi A, prodi B, prodi C gitu. Termasuk dari download karya ilmiah atau penyajian karya ilmiah. Ini saya kira bisa berbasis kebutuhan prodi tadi. Mahasiswa jurusan A ini perlu nih kayak ini materi kayak gini gitu, kita kelola, kita buat repositorinya atau kita buat folder-folder khusus yang nanti pada suatu ketika itu ada mahasiswa dari prodi tertentu datang, begitu menanyakan tentang kebutuhan itu, lain sudah ada nih, tidak perlu lagi nyari-nyari gitu kan. Ada perangkatnya yang untuk kemudian menelusur atau memberikan arahan kepada konten yang sudah kita kelola tadi. Nah, ini terjadi di beberapa teman di sekarang sih sudah pensiun orangnya. Dia itu tugasnya mendownload karya-karya ilmiah itu yang sesuai dengan prodinya. Jadi suatu saat ada mahasiswa datang itu ke dia, ke beliau itu, saya butuh informasi tentang artikel ini Pak.
Lalu sudah ditunjukkan foldernya. Ini loh, di folder ini, di apa alamat webnya ini, URL-nya ini begitu. Nah, dia jadi terbantu si pengguna itu untuk mengakses informasi yang dia butuhkan. Itu. Nah, kalaupun nanti ada permintaan, kita berikan juga beberapa saat untuk kita mempunyai waktu untuk menelusuri informasi yang dia cari atau dia butuhkan. Itu. Nah, bagaimana supaya tidak apa namanya, tidak itu hoax, itu post truth, itu konten-konten yang istilahnya tidak manfaat. Nah, tadi ada evaluasi informasi namanya. Jadi informasi ini apakah ini digunakan, apakah ini valid, dengan melihat tadi alamat URL-nya, dengan melihat antara keterkaitan judul dengan konten, keterkaitan dengan informasi lain, misalnya gambar dengan deskripsinya, itu seringkali menjadi alat penilaian apakah informasi ini valid atau tidak. Seperti itu Mbak Indah. Terima kasih Pak atas jawaban terjawab pertanyaan dari yang tadi. Silakan Ibu Ramadayanti bertanya untuk mengaktifkan video dan mikrofonnya. Silakan bertanya. Satu pertanyaan terakhir. Ibu Ramadayanti masih. Silakan bertanya Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Ya, silakan Bu. Baik, Saya terdengar Bu, silakan. Baik, pertanyaannya saya tujukan kepada Bapak Dr. Wiji. Tadi saya menangkap ada pernyataan bahwa tidak ada orang sukses atau orang pintar yang tidak memanfaatkan perpustakaan. Yang saya ingin pertanyakan, bagaimana tanggapan Bapak bahwa zaman sekarang itu mahasiswa-mahasiswa, terutama yang semester tingkat akhir itu, mereka tidak banyak memanfaatkan perpustakaan, tetapi lebih banyak memanfaatkan Google seperti itu. Jadi, bagaimana tanggapan Bapak hal yang seperti ini? Makasih. Baik, terima kasih Ibu Ramadayanti. Silakan Pak, langsung dijawab saja. Baik, makasih Bu Ramadayanti. Kirain Ramadan Sinta, Ramadayati ya. Oh ya. Kebetulan lahir di bulan Ramadan, Pak. Oh, gitu. Kirain Ramadan Yanti gitu. Ramadan Oh iya, Pak. Itu satu ya. Iya, Pak. Sebelumnya juga pernah ketemu, Pak. Sudah ya? Iya. Ya, terima kasih. Ya, Google dan perpustakaan ini sebetulnya kan dua entitas yang berbeda, tapi dia bukan bertanding, tapi bersanding. Jadi perpustakaan itu harusnya bersanding baik, bersinergi dengan Google. Jadi kenapa mahasiswa tidak memanfaatkan perpustakaan atau orang sukses itu ada yang tidak memanfaatkan perpustakaan? Bisa jadi bukan mengunjungi perpustakaannya, tetapi memanfaatkan perpustakaan. Jadi pustakannya. Jadi tidak ada orang sukses tanpa pustaka, misalnya, tanpa perpustakaan, tanpa menggunakan pustaka. Ya, kalau menggunakan pustakanya tidak harus tidak ada perpustakaan, tapi kan dia ada pustaka yang dimanfaatkan. Nah, termasuk Google itu adalah pustaka. Konten-konten keilmuan itu Google di sana banyak mengelola keilmuan-keilmuan atau pengetahuan, termasuk di Google Scholar, kemudian di Google Book. Itu adalah perpustakaannya Google, tapi kan pustaka atau pustaka itu, atau yang kita kenal dengan salah satu dari empat aspek tadi ya, ada kitab, ada spiritual, ada sosial, dan ada mana kehidupan tadi itu. Maka sebenarnya orang sukses itu berangkat dari pustaka tadi, kalau menurut ilmu perpustakaan kan gitu. Gitu Mbak Ramadayanti ya, Bu Ramadayanti ya.
Jadi Google dengan perpustakaan itu adalah teman baik. Maka perpustakaan perlu bersanding dengan Google, bukan bertanding dengan Google. Kalau melawan itu ya namanya pertandingan. Nah, kan gitu. Jadi harus disandingkan. Maka perpustakaan sekarang menyediakan koleksi, menyediakan komputer-komputer yang pemustaka bisa mengakses Google, mengakses internet melalui perpustakaan. Tetap saja dia ada kanal perpustakaan. Maka perpustakaan menyediakan alatnya, menyediakan toolsnya supaya dia bisa mengakses pustaka dari manapun sumbernya, termasuk salah satunya dari Google tadi. Itu begitu ya Bu Rama dan Cinta. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, terima kasih Pak Wiji atas jawabannya. Terima kasih Bu Ramadayanti atas waktunya untuk bertanya. Karena waktu membatasi kita, waktu sudah habis, jadi mungkin kita akhiri saja webinar kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada seluruh peserta, narasumber, terima kasih atas waktunya, ilmunya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Akhir dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.